Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin pemirsa Cahaya Ramadan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di sini dan berjumpa dalam acara kajian Cahaya Ramadan bersama santri Kiai Haji Ahmad Dimyati Darul Ulum Lido Bogor. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin pemirsa Cahaya Ramadan yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan yang baik untuk kita semua. Beliau merupakan manusia yang paling bertakwa di muka bumi ini. Dan beliau juga merupakan memiliki akhlak yang paling sempurna. Keteladanannya menjadi inspirasi untuk kita semua, untuk kita ikuti langkah-langkahnya, baik ucapannya maupun perbuatannya. Sehubungan dengan hal itu, marilah kita senantiasa menjaga dan meningkatkan amaliyah-amaliyah kita dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luruskan niat kita yang dibarengi dengan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa Cahaya Ramadan yang berbahagia, niat merupakan ukuran untuk melahirkan suatu amal perbuatan. Ketika niat itu baik, maka akan baik pula lah amal-amalnya. Sebaliknya, ketika niat itu rusak, maka rusak pula lah amal-amalnya. Saat niat dirangkaikan dengan amal perbuatan, maka akan melahirkan 3 kategori orang yang melaksanakan amal ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah ayyaf'ala dzalika khaufan minallahi ta'ala. Yang melaksanakan suatu amal ibadahnya semata-mata hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut akan ancamannya, takut akan segala siksa-siksanya, dan takut dengan amarahnya. Dan kategori orang yang seperti ini menurut Imam Nawawi sebagai ibadatul abid, ibadahnya seorang hamba sahaya. Kita ketahui bersama bahwa hamba sahaya akan melaksanakan perintah-perintahnya berdasarkan perintah majikannya. Dan al-abdu bil aso, al-abdu yudrabu bil aso, wal hurru yakfi bil isyarah. Hamba sahaya itu ketika melakukan suatu pekerjaan, maka ia dipukul dengan tongkat. Dan orang yang merdeka cukup dengan isyarat. Kategori yang kedua, ayyaf'ala dzalika li talabil jannati was thawab. Yang melakukan suatu amal ibadah semata-mata hanya mengharapkan surga dan juga pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kategori orang yang seperti ini menurut Imam Nawawi adalah ibadatut tujar. Ibadahnya seperti seorang pedagang. Kita ketahui bersama bahwa seorang pedagang tidak ada tujuan lain
untuk menjajakan dagangannya kecuali hanya meraih keuntungan semata. Dan kategori yang ketiga adalah ayyaf'ala dzalika haya'a minallahi ta'ala. Dia melakukan suatu amal ibadahnya semata-mata didasari dengan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'diyatan haqqil ubudiyah. Dia memenuhi amal-amalnya hanya untuk melaksanakan hak ibadahnya. Wa ta'diyatan lisyukri. Dia melaksanakan amal ibadahnya untuk memenuhi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yara nafsahu ma'adzalika khaifan, dan dia melihat pada dirinya sendiri merasa cemas, wa muqassiran, dan merasa kurang. Hal kubila amaluhu amla, apakah amal-amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Dan kategori orang yang seperti ini, kata Imam Nawawi, disebut ibadatul akhyar, ibadahnya orang-orang yang soleh. Hadirin pemirsa Cahaya Ramadan yang berbahagia, berkaitan dengan hal itu, Rasulullah SAW telah memberikan isyarat kepada kita semua bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang dalam melaksanakan ibadahnya yang didasari dengan rasa malu dan memenuhi rasa syukur dan juga sebagai hak dalam beribadah, Nabi SAW telah menyampaikan di hadapan Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah ketika itu bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, atatakallafu wa qad ghafarallahu laka min dzambika ma taqaddama wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, engkau melakukan ibadah ini secara terus-menerus, padahal engkau telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah lalu maupun di masa yang akan datang. Lalu apa jawaban dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, bukankah aku ini adalah hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin pemirsa Cahaya Ramadan yang berbahagia, berbicara tentang syukur, ada 3 kategori seseorang yang melaksanakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikutip dari artikelnya Profesor Dr. Kiai Haji Quraisy Shihab yang berjudul Bagaimana Cara Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada asyukru bil qalbi, syukur dengan hati, yaitu kepuasan batin atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita puas terhadap sesuatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik sengsara maupun senangnya. Dan tidak semua kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu dalam bentuk kebahagiaan. Ada juga kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dalam bentuk ujian untuk menguatkan keimanan seseorang. Dan jika pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengujimu, maka bisa jadi Allah tengah membentukmu menjadi pribadi-pribadi yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ada asyukru bil lisan, syukur dengan lisan, yaitu mengakui atas anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita. Jadi seluruh amal-amal yang kita lakukan, seluruh nikmat-nikmat yang kita terima merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan lisan ini paling tidak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian syukur yang ketiga adalah asyukru bil af'al, syukur dengan amal perbuatan, yaitu memanfaatkan anugerah yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan tujuan si pemberi anugerah itu sendiri. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya,
ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan untuk kita kedua buah tangan, maka gunakanlah tangan itu untuk memberi, bukan untuk mencuri, apalagi untuk korupsi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan untuk kita kedua buah mata, maka manfaatkanlah mata itu untuk membaca, bukan untuk menghina dan merendahkan kepada orang lain. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan untuk kita sebuah mulut, maka gunakanlah mulut itu untuk memuji, bukan untuk mencaci maki. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan untuk kita kedua buah kaki, maka gunakanlah kaki itu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa Cahaya Ramadan yang berbahagia. Oleh karena itu, marilah kita luruskan niat kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan landasan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa memanfaatkan amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pula mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan juga menempatkan kita pada derajat yang tinggi. Pesan yang terakhir, mari kita bersama-sama mengikuti haul pada tanggal 27 Juni 2026, haul Abuya Kiai Haji Ahmad Dimyati. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.